Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Cyber Asia University, Prodi Teknik Informatika, dan dari kelas IF204. Di sini kami akan mempresentasikan implementasi struktur data dan algoritma dalam sistem kecerdasan buatan AI. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing, yaitu yang pertama ada Kak Ferry Ardiansah. Lalu yang kedua ada saya sendiri yaitu Erik Maulana Sakti dan yang ketiga ada Kaela Nuraini. Langsung saja dilanjut. Di sini kami ingin membahas kontribusi anggotanya. Dari saya sendiri yaitu saya berkontribusi yaitu pada bab pertama saya mengerjakan tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Lalu pada bab kedua, saya juga membahas tentang chatbot kesehatan, khususnya mengenai pengertian dan penggunaannya, serta implementasi struktur data dalam chatbot kesehatan. Lalu pada bab ketiga, saya mengerjakan bagian analisis tipe data dan variabel, linked list, serta tree atau decision tree. Dilanjut oleh Kayla. Saya Ella Nuraini bertanggung jawab pada beberapa bagian yang berkaitan dengan algoritma dan struktur data. Lalu pada bab 2, saya mengerjakan pembahasan mengenai implementasi BFS dan DFS dalam chatbot kesehatan. Kemudian pada bab 3, saya membahas analisis implementasi array, queue atau antrean, lalu stack, serta integrasi struktur data dan algoritma melalui fungsi main. Saya juga ikut berkontribusi dalam penyusunan kesimpulan makalah. Selanjutnya ada Kak Ferry. Saya dari Ardiansah, saya bertanggung jawab pada pembahasan mengenai algoritma pencarian dan kompleksitas algoritma. Pada bab 2, saya mengerjakan implementasi searching dalam chatbot kesehatan dan big O notation dalam chatbot kesehatan. Selanjutnya pada bab 3, saya mengerjakan analisis implementasi graph, Table, BFS, dan DFS, serta analisis kompleksitas algoritma menggunakan big O notation pada seluruh fitur yang diimplementasikan. Saya juga ikut berkontribusi dalam penyusunan kesimpulan. Selanjutnya kita akan masuk ke materi, yaitu bab pertama ada pendahuluan. Di sini bab pendahuluan dibagi menjadi empat, yaitu yang pertama ada latar belakang. Latar belakangnya yaitu perkembangan AI semakin banyak dimanfaatkan dalam bidang kesehatan. Salah satu penerapannya adalah chatbot kesehatan yang dapat membantu proses pelayanan awal pasien. Karena itu, kami membuat Medbot AI sebagai simulasi pengelompokan awal pasien berdasarkan gejala. Dalam sistem ini, berbagai struktur data dan algoritma diterapkan agar pengolahan data menjadi lebih terstruktur dan efisien. Selanjutnya, yang kedua, ada rumusan masalah. Apa aja sih rumusan masalah yang ada di makalah ini? Rumusan masalah dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana berbagai struktur data seperti array, queue, stub, linked list, tree, graph, dan hash table, serta algoritma BFS, DFS, searching, sorting, dan big O diterapkan dan diintegrasikan ke dalam metode AI. Lalu selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dan menerapkan konsep struktur data serta algoritma ke dalam sistem Medbot AI. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan menunjukkan bagaimana BFS, DFS, searching, sorting, dan Big O dapat digunakan untuk mendukung fungsi sistem. Selanjutnya, Selanjutnya yaitu yang terakhir manfaat penelitian. Manfaat dari penelitian ini adalah membantu mahasiswa memahami penerapan struktur data dan algoritma dalam aplikasi nyata, menjadi referensi bagi pengembang sistem AI, serta memberikan gambaran bagaimana teknologi dapat membantu proses pelayanan kesehatan secara lebih cepat. Kita masuk ke materi yang kedua yaitu landasan teori. Selanjutnya apa aja sih landasan teori? Yaitu yang pertama ada konsep AI dan chatbot kesehatan. Yang pertama ada artificial intelligence atau biasa kita sebut AI, yaitu teknologi yang memungkinkan komputer meniru kemampuan manusia dalam menganalisa data, mengenali pola, dan mengambil keputusan.
Dan yang kedua ada chatbot kesehatan, berinteraksi dengan pengguna secara otomatis, membantu konsultasi awal, memberikan rekomendasi berdasarkan gejala. Dan yang terakhir ada pada Medbot AI. AI digunakan sebagai simulasi pengelompokan awal, bukan sebagai pengganti diagnosis dokter. Selanjutnya, struktur data yang digunakan. Struktur datanya yaitu yang pertama ada array. Di sini array adalah struktur data linear sejenis yang diakses via indeks. Fungsinya yaitu digunakan untuk menyimpan daftar poli atau departemen rumah sakit secara tetap, yaitu seperti poli umum, anak, jantung, dan saraf. Selanjutnya ada queue. Queue adalah yang bekerja dengan prinsip FIFO, first in, first out. Fungsinya yaitu digunakan untuk mengelola antrian pendaftaran pasien. Pasien yang mendaftar lebih awal akan diproses terlebih dahulu untuk menjaga keteraturan dan keadilan pelayanan. Yang ketiga ada stack, yaitu tumpukan yang bekerja dengan prinsip LIFO, last in, first out. Fungsinya yaitu digunakan untuk fitur undo saat konsultasi gejala. Jika pasien salah memasukkan respon, sistem akan memanggil POP, pertanyaan terakhir dari stack, agar pasien bisa memperbaiki jawabannya. Yang keempat itu ada link list. Link list adalah sekumpulan node yang saling terhubung menggunakan pointer. Fungsinya di Medbot AI yaitu digunakan untuk menyimpan riwayat percakapan atau biasa kita sebut chat log. Dan yang kelima selanjutnya ada tree atau decision tree, yaitu terdiri dari root, branch, dan leaf. Fungsinya menjadi mesin logika pencari rekomendasi poli, sistem mengajukan pertanyaan gejala secara bertahap, yaitu hierarkir, dari akar hingga mencapai daun leaf, yang berisi keputusan atau rekomendasi layanan. Yang keenam ada graph. Graph adalah terdiri dari vertex simbol data dan edge sisi penghubung. Fungsinya yaitu memetakan hubungan antar gejala non-hierarki yang kompleks. Satu gejala bisa terhubung ke banyak gejala lain atau poli. Dan yang terakhir adalah hash table atau table hash, yaitu struktur data yang menyimpan pasangan key value menggunakan fungsi hash untuk menentukan indeks lokasi data. Fungsinya yaitu digunakan untuk pencarian data medis secara instan, seperti memetakan ID pasien ke data medisnya atau memetakan kode ICD-10 ke deskripsi penyakitnya. Selanjutnya, Selanjutnya ada bab 3 pembahasan. Di sini yang pertama yaitu gambaran umum mengenai Medbot AI. Medbot AI merupakan sistem chatbot kesehatan berbasis AI atau Artificial Intelligence yang dirancang untuk membantu proses pengelompokan awal pasien. Sistem ini memberikan rekomendasi layanan kesehatan berdasarkan gejala yang dimasukkan oleh pengguna melalui serangkaian pertanyaan yang telah disusun dalam bentuk pohon keputusan atau decision tree. Jadi secara umum, pasien terlebih dahulu masuk ke dalam antrean menggunakan queue. Setelah diproses, pasien menjalani sesi konsultasi. Sistem menggunakan decision tree untuk menentukan alur pertanyaan dan rekomendasi poli. Selama proses tersebut, stack mendukung fitur undo dan link list menyimpan riwayat percakapan. Yang kedua ada array dan queue. Di sini array digunakan karena jumlah poli dalam sistem bersifat tetap, yaitu 4 poli. Keuntungan array adalah data dapat diakses langsung berdasarkan indeks dengan kompleksitas O1. Sedangkan queue digunakan untuk mengatur antrean pasien dengan prinsip FIFO atau first in, first out. Sehingga pasien yang mendaftar terlebih dahulu akan diproses terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga ada stack dan link list. Stack digunakan ketika pengguna ingin kembali ke pertanyaan sebelumnya karena menggunakan prinsip LIFO. Pertanyaan yang terakhir disimpan akan menjadi pertanyaan pertama yang dikembalikan. Sementara itu, link list digunakan untuk menyimpan riwayat percakapan secara dinamis, sehingga setiap pesan dapat disimpan dalam notes yang saling terhubung. Kemudian yang keempat ada tree atau decision tree. Di sini decision tree menjadi bagian terpenting dalam proses diagnosis awal.
sistem dimulai dari root yang berisi pertanyaan, kemudian jawaban dia atau tidak akan menentukan cabang berikutnya. Proses berlanjut sehingga mencapai lift yang berisi rekomendasi poli. Jadi hasil rekomendasi ini bergantung pada rangkaian jawaban pengguna. Kemudian yang kelima ada graph. Nah, graph di sini terdiri dari vertex dan edge, di mana dalam metode AI setiap poli dipresentasikan sebagai vertex dan hubungan antar poli sebagai edge. Graph menggunakan adjacency list karena lebih efisien untuk menyimpan hubungan yang jumlahnya relatif sedikit. Jadi struktur ini kemudian digunakan untuk mendemonstrasikan proses BFS dan DFS. Kemudian ada stable. Stable di sini digunakan untuk menyimpan dan mencari data rekam medis berdasarkan ID pasien, di mana komponennya ada dua, yaitu yang pertama ada tabel hash dasar. Ini menggunakan fungsi hash sederhana berbasis modulo atau hash key sama dengan key mode kapasitas untuk menentukan indeks lokal penyimpanan. Kemudian yang kedua ada tabel hash lanjutan atau separate scanning. Di sini setiap ember atau buket diimplementasikan menggunakan array pointer nodes atau vektor. Kemudian yang terakhir ada BFS dan DFS. Di mana di sini yang pertama ada BFS yaitu breadth first search, di mana algoritma pencarian yang menelusuri graf secara melebar atau level demi level, yaitu mengunjungi setiap nodes yang berada pada tingkat terdekat terlebih dahulu sebelum berpindah ke tingkat berikutnya. BFS menggunakan queue dengan prinsip FIFO atau first in first out, sehingga nodes yang pertama masuk akan diproses terlebih dahulu. Jadi algoritma ini memiliki kompleksitas waktu yaitu O V plus E, dengan V sebagai jumlah vertex atau nodes dan E sebagai jumlah edge atau hubungan antar nodes. Yang kedua ada DFS atau depth first search, di mana di sini algoritma pencarian yang menelusuri graf secara mendalam, yaitu mengikuti satu cabang hingga mencapai nodes terdalam sebelum kembali dan mencari cabang lainnya. DFS dapat menggunakan rekursi atau call stack dengan prinsip LIFO atau last in first out. Jadi sama seperti BFS, kompleksitasnya waktunya yaitu OV plus E. Selanjutnya ada searching dan sorting. Pada program yang digunakan adalah linear search. Algoritma ini bekerja dengan memaksa data satu persatu sampai data yang dicari ditemukan. Linear search dipilih karena jumlah data poli dalam sistem relatif sedikit dan data tidak harus dalam kondisi terurut. Sorting digunakan untuk mengurutkan data statistik poli berdasarkan jumlah pasien dari jumlah yang terbesar sampai terkecil. Selanjutnya ada analisis Big O. Analisis Big O di sini, Big O digunakan untuk melihat seberapa efisien suatu struktur data atau algoritma ketika jumlah data semakin besar. Untuk array dalam akses elemen, kompleksitasnya adalah O1, queue dan stack pada operasi utamanya juga O1. Lalu linked list memiliki ON ketika melakukan traversal. Linear search memiliki kompleksitas ON. Hash table memiliki kompleksitas rata-rata O1, tetapi pada kondisi terburuk dapat mencapai ON. Misalnya ketika terjadi banyak collision. Kemudian BFS dan DFS memiliki kompleksitas OV plus A, sedangkan STD atau standard sort yang digunakan dalam program memiliki kompleksitas ON log N. Lalu selanjutnya adalah integrasi sistem melalui main. Fungsi main di sini menjadi pusat pengendali seluruh fitur dalam Medbot AI. Yang pertama, pasien melakukan pendaftaran dan dimasukkan ke dalam queue atau antrian. Lalu setelah pasien diproses, sistem akan menjalankan konsultasi menggunakan decision tree. Stack digunakan untuk fitur undo, sedangkan linked list digunakan untuk menyimpan riwayat percakapan. Kemudian grab digunakan untuk proses BFS dan DFS. Hash table digunakan untuk menyimpan dan mencari data rekam medis berdasarkan ID pasien.
Selain itu, terdapat fitur searching, sorting, dan analisis Big O. Jadi, seluruh struktur data algoritma yang sudah dijelaskan sebelumnya tidak berdiri sendiri, tapi diintegrasikan melalui fungsi main menjadi satu sistem. Lalu selanjutnya, kalau selanjutnya kita masuki bab keempat, yaitu kesimpulan. Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Bedbot AI ini merupakan simulasi penerapan struktur data dan algoritma dalam sistem kecerdasan buatan sederhana untuk membantu proses pengelompokan awal pasien berdasarkan gejala. Setiap struktur data memiliki fungsi yang berbeda. Di sini array digunakan untuk menyimpan daftar poli, queue digunakan untuk mengelola antrian pasien, lalu stack digunakan untuk fitur undo, linked list digunakan untuk menyimpan riwayat percakapan, dan tree digunakan untuk proses pengambilan keputusan. Kemudian graph digunakan untuk merepresentasikan hubungan gejala dan rekomendasi poli. Lalu, hashTable digunakan untuk menyimpan dan mencari data rekam medis berdasarkan ID pasiennya. Untuk algoritmanya, BFS dan DFS digunakan untuk melakukan traversal pada graf. Linear search digunakan untuk pencarian data, sedangkan standard atau STD sort digunakan untuk mengurutkan statistik poli berdasarkan jumlah pasien. Dari analisis Big O ini, kita dapat melihat bahwa setiap struktur data dan algoritma mempunyai tingkat efisiensi yang berbeda. Hashtable memiliki kompleksitas rata-rata O1, linear search ON, BFS dan DFS OP plus A, sedangkan standar atau STD sort memiliki kompleksitas O n log n. Dengan adanya integrasi seluruh struktur data dan algoritma melalui fungsi main, konsep yang dipelajari tidak hanya bersifat teoritis, tetapi dapat diterapkan secara langsung dalam sebuah program dengan alur kerja yang terstruktur. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai implementasi struktur data dan algoritma dalam sistem kecerdasan buatan atau AI ini, khususnya pada simulasi MathBot AI. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan dan penyampaian materi ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, kami sangat terbuka terhadap kritik, saran maupun pertanyaan dari Bapak atau Ibu dosen dan teman-teman. Sekian, terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.